Perkenalkan, nama saya Anwar Bakti SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lampung Barat. Bapak Gatot Kuncoro, SAG MSI adalah fasilitatornya dan Bu Rohayati SPDI sebagai pengajar praktik. Pada refleksi dwi mingguan ini di modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pada refleksi di modul ini, saya menggunakan model segitiga refleksi, yang mana pada model segitiga refleksi ini berisikan setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa baik. Pada bagian pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa apa itu student agency, 4 sifat inti dari human agency, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir, apa itu tri sentra pendidikan. Segitiga refleksi yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa apa itu student agency. Baik. Nah, saat murid memiliki kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi sebuah situasi inilah, maka murid akan memiliki apa yang disebut dengan agensi. Nah, agensi ini dapat diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya seperistiwa melalui tindakan-tindakan yang dibuatnya. Albert Bandura dalam artikelnya Toward a Psychology of Human Agency tahun 2006 mengatakan bahwa menjadi seorang agen atau seseorang yang memiliki agensi berarti orang tersebut secara sengaja mempengaruhi fungsi dan keadaan hidup dirinya. Orang-orang sebenarnya dapat mengatur diri sendiri, bersikap proaktif, meregulasi diri sendiri, dan merefleksikan diri. Mereka bukan hanya dapat menjadi penonton dari perilaku mereka sendiri, tetapi adalah orang yang berkontribusi untuk kehidupan keadaan hidup mereka sendiri. Peran guru hanya sebatas mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Kedua, mengurangi kontrol kita terhadap mereka. Jadi, pada dasarnya konsep kepemimpinan murid yaitu sesuatu yang dapat kita dorong. Murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, mengorganisir dalam pembelajaran mereka. Kemudian, murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran mereka sendiri. Saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Maka melalui suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan atau fasilitator yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Selanjutnya, dalam artikel yang sama, Bandura juga mengatakan bahwa ada 4 sifat inti dari human agency. Yang dalam modul ini kita singkat dengan akronim IFAR. Yang pertama, intensi atau kesengajaan, dalam bahasa asingnya intentionality, yang artinya seseorang yang memiliki agensi bukan hanya memiliki sekedar niat, tetapi di dalam niat mereka sudah termasuk
rencana, tindakan, dan strategi untuk mewujudkannya. Jadi orang yang memiliki agensi akan memahami bahwa dalam mewujudkan niatnya, ia juga harus mempertimbangkan keinginan pihak lain sehingga berupaya untuk menemukan niatan bersama dan mengelola kesaling ketergantungan bencana. Yang kedua, visi atau pemikiran ke depan yang dalam bahasa asingnya forward, yaitu pemikiran ke depan. Di sini bukan hanya sekedar rencana yang mengarahkan masa depan. Mereka yang berpikiran ke depan menjadikan visi atau representasi kognitif dari visualisasi masa depan sebagai pemandu dan memotivasi tindakan-tindakan mereka saat ini. Hal ini membuat mereka menjadi individu yang bersemangat dan bertujuan. Yang ketiga, aksi, kereaktifan diri atau dalam bahasa asingnya self-reactiveness. Seseorang yang memiliki agensi bukan hanya seorang perencana dan pemikir ke depan. Mereka juga seseorang pengendali diri atau bahasa asingnya self-regulator. Setelah memiliki niat dan rencana, ia tidak akan duduk diam dan menunggu. Mereka memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat dan untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. Yang keempat, refleksi. Kereflektifan diri atau dalam bahasa asingnya self-reflectiveness. Seseorang yang memiliki agensi akan memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya. Mereka akan melakukan refleksi terhadap efikasi dirinya, kecemerlangan dan ketepatan pikiran dan tindakannya, dan kebermaknaan dari upaya yang mereka lakukan dalam pencapaian tujuan, serta akan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemampuan metakognitif untuk melakukan refleksi diri sendiri dan mencukupkan pemikiran dan tindakan seseorang adalah sifat yang paling jelas dari orang yang memiliki agensi. Yang selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan kepemimpinan murid. Seperti pada pemaparan saya sebelumnya, bahwa melalui suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian, murid mengembangkan kapasitas atau kemampuan dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Yang pertama adalah voice ataupun suara. Jadi voice ini adalah pandangan, perhatian atau gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, pada komunitas, dan sistem pendidikan mereka, yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Jadi suara murid dapat ditumbuhkan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, memberikan pendapat, merelevansikan pembelajaran secara pribadi, atau sebagainya. Nah, beberapa contoh bagaimana sekolah atau guru dapat mempromosikan suara murid. Pertama, bisa melalui membangun budaya saling mendengarkan atau diskusi, ya, bisa membangun kepercayaan diri murid agar mereka percaya bahwa setiap suara berharga dan layak didengar. Kemudian, melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan atau KBM. Melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap berbagai program dan kebijakan-kebijakan sekolah. Melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran. Melibatkan murid dalam menyusun kriteria pendidikan. Memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dan proses pembelajaran. Dan mengajak murid untuk mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini kita memberdayakan murid dan memberi kepercayaan sehingga mereka mempunyai suara, mempunyai kepemilikan, juga mempunyai pilihan. Kemudian
apa itu Trisentra Pendidikan. Kemendikbudristek telah mengamanatkan tentang pentingnya kemitraan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Nah, kemitraan ini disebut dengan Trisentra Pendidikan. Kemitraan Trisentra Pendidikan adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Jadi, melalui pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi Trisentra Pendidikan ini, maka keterlibatan yang bermakna dari orang tua dan anggota masyarakat dalam proses pembelajaran menjadi fokus yang perlu terus diupayakan oleh sekolah. Kemudian, bagaimana kita dapat melibatkan masing-masing komunitas untuk membantu kita mempromosikan dan mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama adalah komunitas keluarga. Karena para murid memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga mereka di rumah dibandingkan di sekolah. Karena itu, sebagai pendidik, kita harus berusaha mencari cara bagaimana keluarga dapat ikut mengambil peran untuk ikut mendorong munculnya suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Itu tentunya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu sesungguhnya alam keluarga itu bukannya pusat pendidikan individual saja, akan tetapi juga suatu pusat untuk melakukan pendidikan sosial. Orang tua harus melakukan pendidikan bersama dengan pusat-pusat pendidikan dan terhubung dengan kaum guru dan pengajar. Kemudian ada komunitas kelas dan antar kelas. Komunitas kelas dapat terdiri dari murid, guru, atau wali kelas, baik yang ada di kelas murid sendiri maupun di kelas lainnya. Bagaimana guru menjadi navigator interaksi mereka dengan murid dan interaksi antara murid dengan murid akan sangat mempengaruhi bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid dapat diwujudkan. Selanjutnya adalah komunitas sekolah. Komunitas sekolah di sini adalah pihak-pihak yang aktif berkegiatan di sekolah. Mungkin tidak berada di kelas setiap hari, namun ada dalam hidup keseharian sekolah serta murid-murid. Bisa kepala sekolah, staf administrasi, tukang parkir, pustakawan, bapak ibu kantin, penjaga sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, anggota yayasan, dan lain-lain. Walaupun mereka tidak secara langsung mengajar murid di kelas atau terlibat dalam program kegiatan pembelajaran secara langsung setiap harinya, namun peran dan apa yang mereka lakukan mempengaruhi proses belajar murid, mempertimbangkan peran mereka dalam mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan membantu kesuksesan upaya kita dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, komunitas di sekitar sekolah. Komunitas sekitar sekolah adalah komunitas yang berada di luar sekolah, namun masih dalam lingkup sekitar sekolah, atau yang dapat kita sebut sebagai masyarakat. Dalam komunitas ini, termasuk apa dan siapapun yang berada dalam radius yang dekat dengan sekolah, misal ada tempat ibadah, rumah sakit, warung, atau usaha yang ada di dekat sekolah, bisnis-bisnis yang terkait dengan operasional sekolah, provider ATK, dan lain-lainnya. Bisa saja, atau mereka mungkin nampak
tidak ada kaitannya dengan program atau kegiatan pembelajaran murid di kelas atau sekolah kita, namun memiliki potensi hal-hal yang dapat kita manfaatkan untuk mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid karena peranan yang dapat mereka mainkan. Yang terakhir, komunitas yang lebih luas. Walaupun komunitas ini mungkin tidak langsung berinteraksi dengan murid-murid kita, namun keberadaan mereka mungkin dirasakan anak-anak atau murid-murid kita untuk mempengaruhi mereka. Contoh, meskipun mereka tidak berinteraksi langsung dengan para YouTuber, namun apa yang dilakukan oleh YouTuber dan pendapat-pendapat mereka mungkin mempengaruhi anak-anak. Oleh karena itu, peran mereka dalam membantu mewujudkan kepemimpinan murid yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid bisa menjadi signifikan. Apalagi saat ini dunia sudah serba digital. Kadang-kadang dengan hal-hal yang seperti itu malah lebih efisien dan lebih efektif dalam memunculkan atau mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Jadi setelah pembelajaran ini, saya akhirnya mampu memahami bahwa posisi saya sebagai guru hanya mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Kemudian mengurangi kontrol kita terhadap mereka karena kita memberikan kepercayaan berdasarkan suara, pilihan, dan kepemimpinan atau kepemilikan mereka. Selanjutnya pula saya memahami dan akhirnya mampu bahwasanya murid pada seyogyanya dilibatkan dalam hal-hal proses perencanaan pembelajaran, dilibatkan dalam proses penilaian, kemudian melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya kita memberikan murid suatu kesempatan untuk memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang perlu dikembangkan, bagian mana yang perlu dirubah. Selanjutnya, saya juga akhirnya mampu memahami bahwa trisentra pendidikan itu sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik melalui pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi dalam trisentra pendidikan tersebut. Selanjutnya pula, saya akhirnya mampu memahami bahwa kepemimpinan murid sesuatu yang dapat kita dorong, bukanlah sesuatu yang bisa kita berikan atau kita ambil dari murid itu. Kemudian, kepemimpinan murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Bukan berarti bebas sepenuhnya bagi murid, karena murid tetap membutuhkan bimbingan dari guru. Kemudian murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari. Bukan berarti pula tidak ada akuntabilitas murid. Murid tetap harus menunjukkan. Setelah pembelajaran ini, target saya berikutnya adalah bagaimana caranya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui voice ataupun suara. Saya akan mempertimbangkan suara murid adalah tentang bagaimana memberdayakan murid kita agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Juga mempromosikan suara murid dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam banyak cara. Salah satu contohnya dengan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, dan lain-lain.
Juga tidak lupa memperhatikan choice mereka atau peluang yang saya berikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Murid diberikan kesempatan untuk memilih lingkungan belajar yang paling mendukung untuk mereka belajar secara maksimal. Juga diberikan pilihan-pilihan untuk mengakses, berlatih, atau membuktikan penguasaan pengetahuan atau keterampilan dalam kurikulum. Juga bukan kepemilikan atau ownership, memberikan murid kesempatan untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka lakukan, misalnya memilih topik untuk dilakukan, memberikan kesempatan murid berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Jadi sudah sewajarnya, sudah selayaknya, dan sudah seharusnya murid dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran ini yang pertama adalah bahagia, alhamdulillah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memunculkan kepemimpinan murid, bagaimana membuat atau konsep-konsep membangun sebuah komunitas istilahnya berpihak pada murid, kemudian peran serta baik orang tua, lingkungan, guru, kepala sekolah ternyata memang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kepemimpinan murid itu sendiri. Selanjutnya pula saya sangat senang sekali bahwasanya dalam suatu keputusan atau dalam mengambil suatu kebijakan ternyata murid ini memang harus dilibatkan, yang mana pada sebelumnya saya tidak pernah mengetahui bahwa murid itu ada suara, ada pilihan, ada tanggung jawab mereka yang berawal dari mereka dan mereka sendiri yang akan melakukan, namun tetap dalam bimbingan, dalam arahan guru sebagai fasilitator. Demikianlah, itulah refleksi saya dengan model segitiga. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sudah pasti banyak kurangnya, karena saya hanya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.